Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan ibadahnya, dilancarkan puasanya. Terlebih lagi untuk anak-anak yang kelas 1, 2, 3, semoga kalian bisa puasa sampai maghrib. Amin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan bercerita sedikit, sharing sedikit tentang kisah Nabi Muhammad bersama dengan anak yatim pada hari raya Idul Fitri. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sedang berjalan-jalan di suatu sudut kota Madinah. Nabi Muhammad lagi jalan, melihat kerumunan anak-anak lagi pada bermain dengan gembira, bermain-main dengan pakaian yang baru, karena pada saat itu memang saat sedang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Lalu ada satu anak nih yang terlihat lesu, terlihat dengan pakaian lusuh sambil menangis sendirian. Nabi Muhammad samperin Nabi Muhammad, ditanya, "Hai, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu tidak bermain dengan mereka?" Gitu. Terus anaknya menjawab, "Tinggalkan aku sendirian." Gitu. Dia nggak tahu siapa yang lagi nanya ke dia. Gitu. Dia nggak tahu kalau itu Rasul. Lalu tanya lagi sama Nabi Muhammad, "Kenapa kamu bersedih? Ceritakan kepadaku, kenapa kamu bisa sedih, kenapa nggak mau main sama mereka?" Gitu. Lalu anak itu menjawab, "Paman, ayahku sudah meninggal dalam perang bersama Rasul. Kini aku yatim, aku lapar, aku tidak punya ayah." Gitu. Kalau hari Idul Fitri aku tambah sedih karena aku melihat teman-temanku gembira, berpakaian yang bagus, lalu berkumpul bersama ayah mereka. Gitu dia bilang, sedangkan ayahku sudah tiada. Ibuku sudah menikah lagi dengan orang yang mengambil harta kami. Gitu. Jadi maksudnya adalah ayahnya memakan harta warisan si anak ini. Gitu. Lalu Nabi Muhammad terenyuh mendengar kata-kata dari jawaban dari anak tersebut. Lalu Nabi Muhammad bilang, "Hai Ananda, apakah kau sudi bila kau anggap sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Fatimah sebagai saudaramu, serta Hasan Husain juga sebagai saudaramu?" Anak ini kaget karena awalnya dia tidak tahu yang berbicara ke dia itu adalah Rasul. Lalu ketika Rasul menjelaskan seperti itu, dia bilang, "Siapa yang tak mau ya Rasulullah?" Gitu. Anak itu sudah mau. Akhirnya Rasul bawa pulang anak itu, dikasih makan, terus dikasih baju yang bagus. Lalu gak berapa lama anak itu balik lagi ke tempat tadi, ke tempat teman-temannya. Lalu teman-temannya nyamperin karena dia kembali dengan raut yang sangat bahagia gitu. Teman-temannya tanya, "Kenapa kamu bahagia sekali? Padahal belum lama kamu kan tadi sedih, kamu nangis gitu. Kenapa sekarang kamu bisa bahagia sekali?" Gitu. Lalu anak ini menjawab, "Bagaimana aku tidak bahagia jika Rasul adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Ali sebagai pamanku, Fatimah sebagai saudariku, Hasan Husain sebagai saudaraku. Gitu. Bagaimana aku bisa tidak bahagia?" Gitu. Lalu teman-temannya mendengar jawaban anak itu seperti ini, "Andaikan ayahku juga wafat pada waktu perang bersama Rasul." Karena saking inginnya mereka diangkat anak juga oleh Rasul. Nah, seperti itu kira-kira kisahnya. Kisah hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim, karena juga Rasul itu adalah yatim sedari lahir. Rasul ditinggalkan ayahnya pada saat di dalam kandungan Siti Aminah. Waktu Siti Aminah sedang mengandung, Rasul
ayahnya Rasul meninggal. Nah, Rasul lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah merasakan yang namanya punya ayah gitu. Jadinya Rasul sangat sayang kepada anak yatim. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah juga harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh menghardik anak yatim, tidak boleh berbicara yang kasar kepada anak yatim, tidak boleh omel-omel anak yatim gitu. Kalau bisa kita angkat anak yatim sebagai saudara kita gitu, kita temani dia, jangan dikucilkan dia gitu. Oke, hanya sampai sini cerita yang bisa ibu bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya sebagai pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.